Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita saya sendiri dengan akun Twitter Nasura2101 dengan judul Pangreksa, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga, yang menjaga kita tanpa kita tahu, yang menolong kita tanpa kita sadari. Pangreksa. Seperti yang sudah kita ceritakan di episode sebelumnya, episode 1, Tresno dan Rois jatuh terduduk setelah menolong Ida. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Mari kita lanjutkan kisah ini. Ida masih terkapar tak berdaya, dan kaki kirinya membengkak. Hari-hari terus dilaluinya dengan pengharapan yang tak pasti. Dari kontrol terakhir di rumah sakit, kaki kirinya patah pas dengkul. Hal yang membuatnya terus berjuang untuk kesembuhannya adalah anak-anak. Wajah mereka makin tirus, dan tubuh mereka juga makin kurus tak terurus. Ida punya anak kecil berumur 5 tahun, dan aku juga menitipkan anak laki-lakiku yang berumur 4,6 tahun padanya. Sedang Rois juga punya 2 anak kecil, satu umur 3 tahun dan satunya berumur 1,5 tahun. Selain medis, kami juga mengusahakan kesembuhan Ida melalui non-medis. Kami memiliki paman yang tinggal dekat dengan kami. Beliau juga memiliki kelebihan seperti Ida dan Bapak. Aku menjadi sangat ketakutan sekaligus sedih saat aku bicara dengan paman. Paman tidak berkata banyak, tapi cukup membuatku paham situasi yang dihadapi adikku. Paman hanya bilang, "Meleo, tirakato, jaluo marang Gustine. Iki roto abot." Sejak itu, aku tiap hari memantau keadaan Ida lewat video call. Dia sangat pucat, seperti mayat hidup. Kadang pas aku call, dia sedang berteriak histeris kesakitan. Aku cuma sesenggukan menyembunyikan tangisku. Tubuhnya makin lama makin kurus. Cuma tinggal kulit dan tulang. Banyak orang pintar yang datang dan pergi membantu adikku. Tapi setiap yang datang selalu mengatakan, ini berat. Ada juga yang langsung pergi ketakutan. Sanak saudara dan tetangga tak henti-hentinya bergantian menjenguk Ida. Bahkan saudara yang tinggal berada di tempat yang jauh pun banyak yang berdatangan. Hampir 2 bulan Ida sakit. Kami merasa seperti hampir 2 tahun. Begitu berat cobaan ini. Tapi sudah ada perubahan pada Ida, meski tak terlihat. Dia masih berbaring lemah di tempat tidurnya, tapi wis duwe coyo. Aku mengajukan cuti dan perusahaan memberi izin cuti. Tapi setelah kusampaikan kepada Ida dan keluarga, mereka melarangku untuk mengambil cuti, terutama Ida. Lek sampean gugu aku, gak usah indang. Aku benar-benar carut marut. Aku hanya ingin merawat Ida dan anak-anak. Betapa berat situasi ini. Satu-satunya hal yang gak pernah berani aku lakukan adalah saat Ida bilang jangan. Apalagi jika di depan kalimatnya ada kata lek sampean gugu aku. Lagi-lagi aku cuma bisa tergugu dalam tangisku.
Malam ini, melekku tidak seperti biasanya. Terasa begitu berat. Banyak hal yang berkecamuk dan muncul di otakku. Banyak hal yang terlihat di mataku dan sangat mencekam. Aku hanya ingin melewatinya dan ingin pagi segera datang. Karena aku ingin bukti dari penglihatanku. Aku mondar-mandir semalaman di kamar, sembari menanti pagi. Aku ingin menghubungi Ida malam ini. Aku ingin menghubungi Ida malam ini juga, tapi takut mengganggu tidurnya. Dia selalu mengkonsumsi obat tidur setelah jam 9 malam. Dilihat dari hari lahirku, Bapak bilang, aku adalah tipe orang yang tidak mudah percaya, kecuali ada bukti di depan mata. Dan memang benar, kadang aku juga tidak percaya dengan penglihatanku sendiri. Satu-satunya yang membuatku yakin jika hati dan pikiranku mengatakan hal yang sama. Malam ini, dua-duanya jelas mengatakan kebenaran yang sama. Aku gak bisa mengatakan apa yang kusaksikan malam ini. Pagi-pagi sekali aku ngebel Ida. Aku cuma bisa menangis. Dah, ngapuranen salahku. Aku kudune iso njogo awakmu, tapi aku leno. Mbak, orang ana sing salah. Kabeh sing terjadi kudu diadepi kanthi sabar tur tawakal. Jawab Ida. Tangisku makin keras. Aku meraung-raung seperti anak kecil. Aku benar-benar merasa gak pantas jadi kakaknya. Jika kalian jadi diriku dan melihat apa yang kulihat, kalian pasti juga akan melakukan hal yang sama. Aku gak lagi mampu berkata sepatah kata pun. Aku melihat semua bukti yang kulihat semalam saat aku video call dengan Ida. Aku terus menangis. Rupanya Ida menyadari bahwa sekarang aku bisa melihat apa yang terjadi padanya. Sampean ketok toh, Mbak. Aku hanya bisa mengangguk dengan air mata yang mengalir deras. Yo ngene iki sing kudu tak lakoni. Apa sing kudu tak lakoni, yo kudu dilakoni. Apa sing bakal kedaden sesuk, gur pangeran sing weruh. Awakmu sing sabar yo, Mbak. Dongakno aku ben iso terus sabar. Aku masih gak bisa bicara apa-apa, hanya terus menangis sesenggukan. Aku merasa seperti Ida sedang pamit mati. Mbak, ojo nangis terus. Lek sampean nangis, terus aku piye? Di situ aku tersentak. Aku seperti punya kekuatan buat bangkit dan mempercayai bahwa Ida akan selamat. Dia akan keluar dari lilitan ular itu. Ya, Ida memang sedang dalam lilitan ular yang sangat besar. Bisa dibilang lebih besar dari cengger. Bayangkan saja sendiri jika sisiknya sebesar telapak tangan, seberapa besar ular itu. Sambil terbata-bata, akhirnya aku bisa mengumpulkan kekuatanku untuk berkata, "Nyapo kok awakmu gak ngelawan?" "Mbak, sampean lali to, aku iki pangreksa, tugasku njogo." "Tapi awakmu diloroni dah." Aku hampir berteriak karena menahan amarah. "Mbak, aku pancen salah," jawab Ida. "Iya, tapi cengger wis rapopo. Cengger yo muni lek awakmu ra sengaja." Jawabku menyangkal dengan mengatakan kebenaran. "Cengger trimo, Mbak, tapi sing gugel aku iki sing ra trimo." "Dadi bener cengger batil aritmu?" tanyaku. "Iya, Mbak, tapi aku gak sengaja," jawab Ida. Suasana sudah mulai mencair.
Aku juga sudah nggak terlalu tegang seperti tadi. Aura gelap dari ular yang melilit Ida sudah mulai pudar. Seperti dia mulai memahami ketulusan Ida dan mengerti penderitaanku. Matanya juga nggak terlalu seram seperti saat aku pertama melihatnya. Lah ceritane piye to, Da? Tanyaku. Gumuk sing ning kidule Tegali awake dhewe kae dibego, diratakne. Dadi sing ra ketok kelangan panggonan. Terus pindah ning gumuk Mbah Karyo. Kabeh ngebyuk ning kono kabeh. Aku ngetok gedang ning kono. Sing ning wit pertama ki trae yo ngebyuk wakeh wis tak kon nyingkrih. Ya terus padha nyingkrih. Lah sing nang wit kedua iki aku ra inguk-inguk langsung tak tebas wite. Yo pas wetenge cengger kebatil. Isi wetenge kabeh ketok, Mbak. Terus awakmu kok iso mulih? Maksudku, kok masih dibolehin pulang sama mereka? Tanyaku. Cengger sing ngongkon, jari cengger rapopo. Tapi sing hubel aku iki sing ra trimo terus golek limpeku. Jawab Ida. Aku menghela nafas panjang. Kulirik dia yang melirik adikku. Wajahnya nggak bereaksi. Tapi saat ku pandang dengan kebencian, reaksinya membuatku ciut. Aura gelapnya benar-benar membuatku takut. Aku ora bakal nyerah. Gustine murah tuh Rahman Rohim. Ucapku kepada Ida. Iya mbak, lek wis wayahe, pangeran mesti ngwehi aku dalan. Jawab Ida. Terus lek ra oleh dipeksa, kudune piye Da? Tanyaku kepada Ida. Ya pokoke sampean kudu duwe cara supaya sing ngubel aku iki gelem ngeculni aku karepe dhewe. Utawa cara sing alus, sing gak usah gawe gelut apa maneh perang. Ilingo, aku pangreksa. Jawab Ida. Iya wis Da, tak pateni dhisik telpone. Awakmu sing ati-ati. Piye-piye awakmu kudu panggah urip. Arek cilik-cilik piye? Aku piye? Di sini tangisku kembali pecah. Untuk pertama kalinya sejak dia sakit, aku melihat Ida menangis tanpa suara penuh duka. Air matanya menganak sungai. Setelah teleponku tutup, aku masih tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Ida. Dia mendiamkan yang sudah menyakitinya. Padahal hanya dengan jentikan jari, dia bisa membakar ular yang miliknya dengan kekuatan yang dimilikinya. Bahkan dia bisa menghentikan waktu. Lalu, kenapa dia membiarkan ular itu menyakitinya? Aku benar-benar bingung menghadapi masalah ini, terutama dengan sikap Ida. Sifat welas asihnya kadang-kadang gak masuk akal. Model makhluk kayak gini nih, dialusi ngelincik, dikasari ngelunjak, lorondas aku mikir. Ada lagi satu pertanyaan besar yang tidak terjawab. Kenapa mantra Rois dan Trisno tidak berpengaruh pada ular ini? Aku hanya mampu mengacak-acak rambutku dan memukuli jidatku berkali-kali. Karena aku tidak menemukan jawabannya. Aku gur iso misuh-misuh ning jero ati. Tanah pilihan. Mungkin kalian juga penasaran, apa sih yang bikin orang-orang yang dimintai tolong buat bantu Ida kok pada bilang berat? Dan umumnya mereka balik badan dan tidak jadi menolong atau memilih mundur. Ular yang melilit Ida adalah ular yang terberat. Selain itu, di rumah Ida juga ada balung tundung, wewe gombel, genderuwo, dan pocong yang memang sengaja dikirim oleh orang-orang yang tidak suka dan memusuhi Ida. Mereka pikir saat Ida dalam keadaan terluka, mereka akan dengan mudah menghabisi Ida. Mereka lupa atau bahkan tidak tahu, atau mungkin tahu tapi tidak mempercayainya, bahwa ada ketetapan yang tak terbantahkan. Ketetapan bahwa setiap orang yang hidup
terlahir dengan kodok dan kodarnya. Mungkin mereka juga lupa, atau mungkin tidak tahu, atau tahu tapi tidak mempercayainya, bahwa setiap manusia dilahirkan bareng amonge, bareng sedulure papat, orang-orang tertentu bahkan mengenal guru sejatine. Hal ini membuat semua yang mereka kirim kepada Ida menjadi mentah. Bahkan mereka tidak berani mengganggu lagi karena begitu kiriman ditaruh di rumah Ida, justru kiriman tersebut merasa punya tempat tinggal. Itu karena adikku punya sifat welas asih kepada siapapun, termasuk kepada mereka. Selain itu, sesungguhnya ada kebencian yang diwariskan. Kebencian orang-orang yang tidak suka kepada para leluhur kami. Mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, siwur, gantung siwur, dan leluhur di atasnya. Siapapun yang memiliki dendam kepada leluhur kami di masa lalu, maka sangat disayangkan dendam tersebut akan diwariskan dan tertuju kepada siapapun yang menempati tanah pilihan itu. Dan tanah yang ditempati Ida adalah tanah pilihan. Tanah yang dulunya ditempati oleh leluhur kami. Siapapun yang menempati tanah pilihan pastilah bukan orang sembarangan. Umumnya tidak perlu banyak lelembut dan benda-benda pengusir yang dikirim. Satu saja yang dikirim pasti yang menempatinya sudah hengkang. Contohnya, apabila rumah dikirimi belung tundung. Belung tundung adalah belung tukang. Belung tundung adalah tulang tukang. Rumah siapapun yang dipasangi tulang tukang dengan ritual khusus, maka penghuninya tidak akan kerasan tinggal di rumahnya. Di dalam rumah tersebut akan terus-menerus terjadi konflik. Suasana rumah selalu panas. Ujung-ujungnya seisi rumah pasti morat-marit dan meninggalkan rumah. Belung tundung umumnya tumbuh semakin lama. Belung tundung semakin melebar dan meluas. Jika orang yang mampu melihat keberadaannya, maka tanah yang ditanami belung tundung seperti digenangi darah. Darah itu semakin lama semakin meluas dan tidak akan pernah kering. Ada orang-orang tertentu yang mampu menetralkan hal ini, walau umumnya sangat berat. Salah satu penghuni rumah itu pasti ada yang lemah, maka siapapun yang lemah akan jadi sasaran empuk dan akan jadi pemicu konflik. Cuma ada satu cara untuk terus mendukung yang lemah dan menopang satu sama lain, yaitu keikhlasan hati dan keluasan pikiran, berserah diri pada Sang Kholik bahwa hidup ini semua pemberian Sang Maha Kuasa. Dan hidup ini cuma dua, ono padang ono bengi, ono urip ono pati, ono bungah ono susah, kabeh iku peparingi Gusti. Kita ini cuma wayang yang harus ikut apa kata Sang Dalang. Dalam keluarga kami ada tradisi puasa dan melek saat weton dan hari ulang tahun. Kami tidak memiliki pesta seperti orang-orang pada umumnya. Tidak ada cake atau kalau toh ada itu hanya tulak sumpah dan akan menjadi acara kedua atau sekunder. Acara utamanya adalah bancaan dengan membuat jenang abang dan sego sak lemper. Jika pas ada rezeki, sego sak lemper ini pasti ada temennya, yaitu ingkung. Jika ada lagu ulang tahun tidak ada lagu ulang tahun seperti yang dilakukan orang kebanyakan, tapi ada acara doa bersama. Selain itu, kami juga punya tradisi untuk saling mengirim surat Al-Fatihah. Biasanya, saat kami merasakan satu di antara kami kurang baik, maka saat itu kami akan terus mengirim surat Al-Fatihah untuknya. Bahkan, jika kami rindu, kami akan mengirim surat Al-Fatihah. Karena bagi kami, cinta juga dalam bentuk doa yang tulus. Karma. Malam ini aku mondar-mandir di kamarku.
Aku masih memikirkan sikap Ida. Hampir pagi, akhirnya aku kirim pesan pada Ida. Aku rasa turu wengi. Lah nyapa tirakatmu lak wis mari. Jawab Ida. Aku bingung mikir awakmu dah. Nyapo, wis to Mbak, gak usah dipikir jeru-jeru. Sesuk lek wis wayahe lak yo tomboku teko dhewe. Mesti enek sing tatak nulungi aku. Lek perkara aku ra iso ngusir sing ngubel awakku utawa aku ra iso ngebom, intine aku gur rampolo. Jane ya wis tak jak omong apik-apikan. Tapi jawabane sak karepku. Terus lek tak bom, tur gak iso mati. Apa ya gak melas tepakno ning awakmu dhewe to, Mbak. Saumpama awakmu dibom, terus ra iso mati gur kesel-kesel. Piye? Lek iso mati ngono wis karuane. Kabeh sing dilakoni karo awake dhewe kuwi enek itungane dhewe ning ngarepe Gustine. Enek regane. Iya lek karmane awake dhewe sing entuk. Lek arek cilik-cilik kuwi sing entuk, awake dhewe padha karo ndelepne cah cilik-cilik. Wis yo Mbak, sumeleo, pasrah marang Gusti. Yo mbuh kapan aku mesti oleh tombo. Nyatane sampai saiki aku sik urip. Kuwi mergo apa? Mergo Gustine murah tur Rahman Rahim. Aku mbok sak kecap ra iso muni. Rumangsaku koyo dudu Ida sing nyeramahi aku kait mau. Rumangsaku koyo Mbah Jamiah. Mbah Jamiah adalah nenekku yang sudah meninggal, ibu dari bapakku. Dan damai menyelusup ke dalam hatiku. Pinuture Mbah, entahlah, itu benar-benar Mbah Jamiah atau Ida. Benar-benar menjadi penawar bagi hatiku yang hancur lebur. Walau tidak sepenuhnya aku keluar dari luka. Walau tidak sepenuhnya aku keluar dari duka. Tapi setidaknya ada kesejukan di dadaku. Aku berdiri di depan jendela, menyaksikan matahari yang telah mengintip di jendela kamarku. Seperti sebuah pengharapan untuk hari yang baru. Hari-hari yang selalu kudambakan. Hari-hari di mana aku menyaksikan kembali Ida sibuk membersihkan rumah, menyaksikan Ida berlarian ke sana kemari di pagi hari, sibuk menyiapkan keperluan putraku dan putrinya sebelum mereka berdua berangkat ke sekolah, atau saat Ida sibuk memasak di dapur. Di balik tirai aku berdiri, air mataku jatuh satu persatu. Kalap. Aku masih berdiri di depan jendela. Mataku nanar dengan tatapan kosong. Sayup-sayup, ku dengar suara memanggilku. Suara itu begitu jauh, tapi tubuhku seperti ada yang menarik mendekat. Dan saat suara itu begitu dekat, tiba-tiba tubuhku terasa limbung. Dan bruk, aku merasakan tubuhku terhempas dan jatuh tersungkur. Aku merasakan seseorang menyeretku. Dia menyeret kakiku diiringi suara berisik karena tubuhku beradu dengan tanah yang berdebu, kerikil, dan batu-batu kecil. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang yang menyeretku karena tubuhnya membentuk gelombang dan lebih seperti bayang-bayang. Susah payah dia menyeretku. Satu hal yang mampu kupikirkan hanya aku di mana dan akan dibawa kemana. Aku mulai merasakan perih dan sakit di sekujur tubuhku. Kepalaku juga sangat sakit sebelum akhirnya semua menjadi gelap. Miliaran mil dari tempat tinggalku. Aku berada di rumahku, rumah yang kecil yang terbuat dari bambu, yang hanya berukuran 3 kali 5 meter, atapnya dari daun kelapa. Kulihat
Bapak sedang bersila di kamar dan matanya terpejam. Ibu sedang bikin kopi untuk Bapak di dapur. Aku hafal sekali cangkir itu. Memang untuk Bapak, sedangkan Ida dodok mengarepi luweng api-api. Aku mendekat kepada Ibu dan Ida. Aku menatap mereka bingung. Aku menyapa Ibu dan Ida, tapi mereka tidak menjawab. Mereka seperti tidak melihatku. Aku semakin bingung. Bukankah rumah ini sudah dirubuhkan 22 tahun yang lalu dan dibangun kembali? Rumah itu dipinggirkan ke arah timur, menepi, dengan pembatas pekarangan, menghadap ke barat, ditempati oleh Rois sekeluarga. Sedangkan Ida membuat rumah di depannya, menghadap ke utara. Kata Bapak, rumahku akan berada di sebelah selatan rumahnya Rois, juga menghadap ke barat. Awakmu sing tuwek, mangku adik-adik. Aku berlari keluar rumah menuju halaman. Aku ingin memastikan. Aku sangat terkejut. Aku memang berada di rumah tua kami. Rumah kecil yang rapi dan bersih. Di halaman rumah ditumbuhi rumput Jepang yang rapi, membuat halaman terasa sejuk. Pohon rambutan tua dan besar kesayangan kami yang rimbun daunnya menaungi rumah kami. Aku dan adik-adik serta beberapa keponakan selalu bermain di bawahnya karena selalu teduh dan adem. Aku terpaku beberapa saat di situ. Aku seperti melihat kami sedang riuh, bermain sudamanda, dampar, jumpritan, jamuran, dan juga petak umpet. Sudamanda adalah permainan paling populer di daerah kami. Begitu juga dampar, jamuran, dan jumpritan. Aku tersentak dari lamunanku saat ku dengar suara bapak memanggil. Do, Reneo, neng kamar. Injih pak, aku berlari menghambur ke kamar. Aku melihat bapak masih bersila dan matanya terpejam. Aku terpaku beberapa saat. Lingguwo, kencengono atimu marang Gusti. Aku masih berusaha mencerna kata-kata bapak sekaligus memahami situasi. Karena aku mendengar suara bapak, tapi aku tidak melihat bibir bapak bergerak sama sekali. Beliau masih bersila di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Sesaat kemudian aku merasakan ada yang memegang kedua pundakku dan mendorongku, memaksaku untuk duduk. Silo utawa timpuo sing bener, tawasulo lingguhno atimu. Suara bapak berbisik di telingaku. Nada suaranya mengintimidasi, meski hanya berbisik. Di sini aku baru memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bapak sedang mengajakku bertemu, tapi kenapa aku tidak dibawa ke Lampung? Kenapa ke Banyuwangi? Aku langsung melakukan seperti yang Bapak perintahkan. Aku bersimpuh dan memejamkan mata, lalu tawasul dan mulai melingguh niati. Beberapa saat kemudian suasana begitu hening. Aku tidak mendengar apapun, bahkan nafasku sendiri tak terdengar. Aku bersimpuh di depan Bapak yang sedang bersila. Beliau tersenyum kemudian mengulur tangannya. Aku mencium tangan Bapak dan tangisku pecah. Bapak membiarkan aku menghabiskan tangisku. Ketika tangisku reda dan mulai bisa menguasai diri, Bapak memegang kedua bahuku dan memintaku untuk kembali bersimpuh dengan benar. Duk, pikirannya aja sampai kosong yo. Ra usah ngadeg ning jendela terus mikir sing ora-ora. Sing kudu mbok lakoni kuwi ngencengi ati, cedhek karo pangeran. Pikiran kuwi lek kosong gampang dileboni. Lek awakmu ilang, adikmu piye? Bapak ngerti kok nduk, lek Ida kuwi saking sayange ning awakmu, dhek masang kabeh kabel getih jejer karo tekmu supaya tansah iso njogo awakmu, masih yo awakmu adoh. Amarga kabel getih iki sampai saiki adikmu sik urip. Semangatmu sing marake dhek sik urip. Masih yo abot koyo ngopo dhek panggah iso tangi
Amarga kowe tansah ana ning sanggini. Awakmu kudu laku tirakat maneh 41 dina. Tur mendina awakmu kudu lingguh njaluka tamba marang Gusti kanggo adimu. Apa sik enek sing ganjel ning jero atimu? Bapak pasti tahu apa yang sedang kupikir. Aku membenarkan cara dudukku sebelum akhirnya aku berani berucap. Pinten-pinten lepat kula nyuwun gungi samudra pangasami. Sepindah kula ngaturaken sembah bekti kula, mugi-mugi Bapak tansah dipun paringi wilujeng. Kaping kalih kula badhe nyuwun pirsa. Takono, apa nduk? Wonten menapa kula panjenengan beto dhateng griya Banyuwangi saderengipun kula panjenengan beto mriki, Pak? Bapak terkekeh sebelum beliau mendekat dan membenahi rambutku. Ngger, Bapak pengin awakmu eling. Kabeh wong omah ngenteni awakmu. Tombone adimu ning awakmu. Njaluka marang Gusti kanthi tenanan. Tirakaton, Nduk. Gustine murah tur Rahman Rahim. Bapak mengusap rambutku sebelum kemudian mengusap wajahku. Meleo. Aku membuka mataku. Aku menemukan diriku di dalam kamarku sedang bersimpuh. Apa? Aku bermimpi. Jika ini mimpi, kenapa terasa begitu nyata? Aku ingat dengan sangat jelas semua yang terjadi. Aku berusaha memahami keadaan. Aku merasakan sakit dan perih di sekujur tubuhku. Aku memeriksa bagian yang perih dan sakit. Memang banyak luka gores dan biru-biru serta memar di sekujur tubuhku. Luka-luka ini adalah bukti bahwa aku pernah diseret dalam jarak begitu jauh. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Pangreksa kali ini, bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat bertemu kembali di episode berikutnya. Terima kasih.